Ya Allah, cuman karena hari ini Hijrah Fast From Home berakhir, tapi tidak berakhir begitu aja karena kita masih akan melanjutkan dengan konten program yang berbeda, yaitu kita akan kembali lagi dengan program tayangan It's Quran Time From Home ya. Karena kita di Itikaf itu 10 hari terakhir mau memang benar-benar dekat sama Quran, malamnya ngaji, paginya juga masih ada ngajinya. Pokoknya benar-benar gaspol remblong lah buat Itikaf. Ya, total Quran ya. Total Quran ya. Akan ada besok Ustadz Bahtiar Nasir juga, ada Ustadz Ali Imron juga. Gitu. Waduh. Dan juga teman-teman semua, kita kembali ingatkan untuk sekarang ini, untuk Hijrah From Home selama ini kita ditayangkan di 10 media bersamaan, yaitu di YouTube-nya Hijrah Fest. Kemudian juga di YouTube-nya Kajian Musyawarah. YouTube-nya Akal Network. Ada juga di YouTube Muslim United. Ada juga di YouTube-nya Masjid Jogokarian TV Yogyakarta. Di Bintaro juga MRBJ TV, YouTube-nya menyiarkan. Benar sekali, ada di YouTube-nya juga Vertizon TV. Kemudian juga di YouTube Teras Dakwah. Juga di YouTube-nya Kawan Hijrahku, Sahabat Hijrahku Medan. Juga bisa didengarkan di Sobat Hijrah di Radio Dakta 107 FM. Benar sekali, dan juga beberapa platform yang mungkin tidak bisa kita sebutkan di sini yang sudah tergabung di Akal Network. Dan juga teman-teman semuanya, kami juga semua didukung oleh 40 komunitas tersebar di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga ketika melihat tayangan-tayangan yang ada di kanal YouTube tadi, untuk langsung bisa di-subscribe, kemudian aktifin gambar lonceng, komen, dan share. Semua tayangannya gratis ya. Benar sekali, dan teman-teman semua yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri sekalipun bisa bertanya langsung dan ngobrol dengan narasumber dengan cara mengirimkan WA pertanyaannya, kemudian pertanyaan terpilih akan kita kirimkan link Zoom untuk bisa bergabung ya. Betul, kirimnya ke nomor WhatsApp 0881 0245 97502. Ya, dan acara ini gratis buat siapa aja. Oke. Mantap ya. Nah, Banyak yang nunggu nih sekarang nih. ini ya kalau bisa dibilang kumpulan superhero Avengers. Ya, bener. Wah, luar biasa. Avengers bersuara emas. Nah, ganteng-ganteng. Wah. Kadang-kadang ini yang ngelihat ini karena gantengnya apa karena suaranya nih? itu dia. Mohon juga untuk para sister-sister yang melihat, tundukkan pandangan ya. Karena beberapa di antaranya sudah laku. Yang belum laku silakan aja. Ada juga yang bukan nggak di Indonesia kadang juga. Betul. Nah, teman-teman yang mau bertanya juga mulai bisa masukkan ke link WhatsApp. Udah mulai banyak yang mau bertanya satu, belum nongol aja udah pada mau nanya. Oke, sekarang kita akan mulai tampilkan dari Avengers Kori Indonesia yang sudah tergabung di line Zoom kita. Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. biasa. Waduh, yang belum tersambung siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tinggal Syakir ya. Wah, ini unik nih. Kita tanya dulu satu-satu nih. Ini Bro Ibrahim atau kita kenal dengan nama Boim. Ini lagi nggak di Indonesia nih. Masya Allah. Lagi di mana Ji? Pas kita bilang gitu langsung freeze gambarnya. Udah jangan jalan-jalan di situ. Jangan jalan-jalan dulu. Beliau di sebuah negara yang internetnya mungkin katanya jaringannya paling slow. Dia lagi cari jaringan. Sekarang freeze. Malah kaku. Waduh, hilang lagi. Waduh, sekarang hilang. Oke, masuk Masya Allah. Alhamdulillah, Syakir juga sudah bergabung. Ahlan semuanya. Masya Allah. Oke, yang mau tanya langsung nanya aja deh. Kita tanya satu-satu dulu kalau gitu ya. Bang Boim, gimana kabarnya di sana? Oh, ini harus landscape masih. Bang Boim agak delay. Boim. Bro Boim. Agak delay di sana. Agak delay kayaknya ya. Sian beliau, doain beliau. Oh iya, agak dia freeze lagi deh. Freeze lagi. Gak apa-apa kalau gitu. Oke, kita akan nanya ke siapa dulu nih Ji? Kita yang agak jauh lagi, Muzamil dulu. Muzamil. Assalamualaikum, Kang Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu golden golden button jangan disombongin dong itu. Masya Allah. Seperti aja mas. Gold button. Jangan lupa like dan subscribe. Itu kapan dapetnya gold button, Kang? Kapan ya? Ya beberapa bulan yang lalu lah, alhamdulillah.
Itu dapatnya ngisi kontennya semua ini tilawah semua. Alhamdulillah, konten tentang Quran lah, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi tabungan surga Tabungan juga ya. bumi sama langit ini kan. Iya. Waduh. Kira-kira persiapan untuk iktikaf apa nih Kang? Persiapan buat itikaf, ya idealnya sih memutus komunikasi sama makhluk, kita diam di masjid. Tapi apa boleh buat sekarang masjid-masjid aksesnya pada terbatas. Kalau dapat akses dari DKM, dari Marbot, maka syukur-syukurin, dimanfaatin sebaik-baiknya buat itikaf biar ketemu sama Lailatul Qadar tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang berikutnya kita ngobrol sama Salim Bahanan. wah, ini udah siap Qur'annya di depan Iya, ya. udah siap Quran kayaknya ya. Cuman kita tanya dulu, ini kan keluarga baru ya, Ya. tambah momongan juga gitu kan. Gimana nih di bulan Ramadan? Begadang-begadangannya mantep nggak, bro? Oh mantep banget bro. Ngapain aja sih tengah malam sekarang Begadang agendanya? tiap hari. Biasa jagain anak. Oh gitu. Jadi begadang tiap hari. Begadang tiap hari. Nah, Bawah nah dulu. nanti nih kalau Habis itu misalnya dengar suara nangis, ya udah ke kamar balik lagi. itu kan kalau anak nangis, kalau istri nangis? Iya. Sama-sama ke kamar. Ini viewer YouTube semuanya langsung pada baper, kebayang-bayang gitu ya. Benar. Sengaja yang kita tanya yang udah laku dulu nih, Iya. yang udah pada laku dulu nih kan. Ini dua-duanya ketika nikah itu sepertinya pintu-pintu kejombloan makin menderita kan gitu ya. Hari duka nasional kayaknya. Hari Duka Nasional. Nah, keluarga Bahanan sendiri gimana nih? The Bahanans nih ya, menyikapi keadaan COVID sekarang nih. Hilang malah. Hilang, anak kan nangis kayaknya. Wah, kayaknya anaknya nangis. Iya, anaknya Anaknya nangis lagi nih kayaknya. Oh, Oh, ini dia nongol lagi. Bagaimana menyikapi harus di rumah, nggak bisa kemana-mana di Ramadan ini? Ya, dimanfaatin sebaik-baiknya. Lebih banyak main sama anak. Ya kayak gitu-gitulah bang. Namanya di rumah aja. Masya Allah. Di rumah aja tuh menyenangkan kalau sama orang-orang tersayang. Ya? Iyalah. Benar. Jadi perjalanan puasa atau juga perjalanan Ramadan tuh semakin bermakna kalau dekat keluarga. Benar. Nah, sekarang nih Bang Boim udah aman nih kayak jaringannya nih. Ya di pojok-pojok masjid ini udah agak mendingan nih kayaknya. Assalamualaikum Bang Boim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Lancar ngejawabnya, lancar jaringan berarti ya. Bagaimana keadaan di sana? Lockdown juga atau enggak nih? Alhamdulillah keadaan di sini sehat. Alhamdulillah. Tapi ini lancar nggak ya? Soalnya biasanya Lancar. Gambarnya kedet-kedet, suaranya sih lancar. Ini kayak lagi di masjid ya? Eh, Nah. Wow, Benar, ya. hilang. Udah Bang, mau jawab tadi. Ada masuk Ada lagi. sekarang saya sedang di masjid. Masjidnya sedang digembok ya, boleh masuk. Karena ini kita kemarin 15 kita sempat sholat berjamaah bareng-bareng dengan masyarakat di sini. Bisa tarawih bareng, sholat jamaah bareng. Tapi kemudian 15 hari setelahnya Allah ternyata katanya sih ditemukan banyak kasus, beberapa kasus di beberapa daerah. Jadi pemerintah langsung menutup lagi semua masjid, dilakukan beberapa PSBB gitu ya. Inilah keadaan. Sekarang panas banget ini. Sini sekarang di sini sebenarnya jam Bang Boim? 10 lewat 12. Rencana jam 10. Lokasi di mana di Bang Boim sekarang? Gimana Mas? Lokasi di mana sekarang nih? Kotanya namanya apa? Namanya Kota Mukalla di Provinsi Hadramaut. Wow, Hadramaut. Yaman ya. Yaman. Nggak tanggung-tanggung dia. Sampai kapan nih Bang Boim di sana nih? Insya Allah kalau kuliah sih insya Allah sekitar 2 tahun lagi ya. Sekarang kan sudah semester 4. Sekitar 2 tahun lagi. Tapi kalau di Yamannya belum tentu 2 tahun lagi. Tapi ya minimal 2 tahun lagi lah saya di sini.
Oh baru Oke. kawin habis itu. Gitu tuh. Entah Wah. tiba-tiba pulang udah apa Bawa gitu ya. bawa calon itu kan. Waduh. Luar biasa. Semoga dilancarkan di sana ya. Studinya segala macamnya. Waduh Masya Allah. Sekarang kita bertemu dengan Kori. Mungkin dia keturunan Korea kayaknya. Korea. Belum lama dia launching apa namanya produk kosmetik pria. Masya Allah. Kita cobain tuh di rumah tuh. Pisang juga ya Iya. kan. Dan sekarang kosmetik juga nih. Nah, ini Masya dia. Allah. Sehari-hari kegiatan tuh bagi-bagi APD. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana nih Bang Taki nih? Sehat, alhamdulillah. Bang Ari gimana? Alhamdulillah. Teman yang lain. Alhamdulillah semuanya di sini. Ini kayak main film drakor deh kayaknya nih. Iya kayak yang ditangisin sama cewek-cewek itu ya. Bener ya? Kayak si Tai Ho ya? Iya. Masya Allah. Bagaimana Masya Allah. perkembangan penyebaran APD nih? Alhamdulillah teman-teman kita kan memang bergabung bersama Kurir Kebaikan, anak-anak relawan. Dan kebetulan saya juga lagi di kantor nih, kantor BSM sih sekarang lagi kebetulan. Ada Bang Arif juga yang ketuanya di sini sebagai ketua Kurir Kebaikan di sini. Ada Bang Aco juga di belakang saya. Dan teman-teman Dewan Masjid Indonesia yang memang kita dari kemarin, dari beberapa minggu lalu sebelum Ramadan memang aktif banget menyebarkan atau membantu teman-teman membagikan hand sanitizer, kemudian membagikan APD, penyaluran donasi-donasi dari teman-teman yang kita kumpulin, terus kita distribusiin ke beberapa rumah sakit yang membutuhkan. Gitu. Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan ya. terus berjalan. Tapi sekarang perkembangan udah mulai agak menurun kan yang terinfeksi atau bagaimana selama pemantauan? Untuk di Jakarta sendiri, alhamdulillah angka kesembuhan meningkat ya. Artinya ini sebuah peningkatan yang memang harus kita apresiasi juga kepada pemerintah. Memang mudah-mudahan ini kan artinya perjuangan kita bareng-bareng lah. Kita pemerintah bukan hanya masalah pemerintah juga, tapi ini juga masalah kita bersama dan kita harus berjuang ini bersama-sama sebetulnya sih. Gitu. Oh jadi kolaborasi semuanya. Betul, semuanya sinergi ya. Heeh, nggak mungkin cuma satu Saling pihak ini bersinergi. karena ini masalah bersama dan teman-teman semua tentunya juga teman-teman ini tergabung ibaratnya kita harus jadi generasi pemberi solusi gitu. Jadi dimanapun keadaan kita harus jadi orang yang beri solusi. Luar biasa nih teman-teman Taki sama teman-teman di Kurir Kebaikan ya. Kebaikan. Saya juga nggak bisa pulang nih Bang ke Mesir Bang. Oh, Dia kalau Boim iya. belum pulang ke sini dari Adromot. Kalau Dari ini yang nggak bisa mana? pulang ke Mesir. Ya, Terus udah. sekolah bagaimana? Bandara di lockdown juga. Saya kemarin seharusnya pulang ke Mesir itu Maret kemarin. Karena seharusnya akhir bulan Mei ini ada ujian di Al-Azhar sendiri. Nah, Al-Azhar ini kemarin sempat beberapa waktu memberikan informasi akan ada tetap ujian di tanggal 30 Mei ini nanti habis Lebaran. Ternyata keputusan itu mungkin sangat berisiko karena kan akan mengumpulkan massa kan di kampus. Akhirnya Betul. mereka merubah opsi dengan ada dua pilihan, apakah dengan ujian online atau dengan membuat makalah gitu. Nah, kemarin terakhir keputusannya Al-Azhar memberikan keringanan kepada mahasiswa untuk membuat makalah dari semua pelajaran matkul yang dikumpulin jadi satu dan mahasiswa boleh mengirimkan itu melalui email gitu. Alhamdulillah. Jadi para Wah, siswa juga nih lebih- mahasiswa. Ada solusinya ya. Bener. Ada Ini yang nggak bisa solusinya, balik ke Mesir cuman Taki doang atau ada teman-teman yang lainnya pun juga Ada. nggak bisa ke sana juga? ada teman-teman saya juga. Jadi kebetulan memang kebetulan teman-teman saya yang lagi di Jakarta juga kita kontak-kontakan juga nih gimana nih. Ayolah kita bareng-bareng kita bertukar pikiran, bertukar apa namanya? Ada yang mungkin kita nggak tahu, kita bisa bertanya sama dia gitu kan gitu. Waduh, nanti teman-teman di Mesir pas udah balik lagi, Taki balik ke Mesir, dia tanya, Taki, kulit antum jadi mengkilat begini Taki, kayak apa Taki lah gitu. Ini dia solusinya. Solusinya apa namanya? Takican skincare. Taki-chan skincare. Aduh, jadi gua ngerasa nih ini kulit kayaknya nggak ada apa-apanya sama kulitnya Taki gitu ya. Bener. Emang harus ke sana ya. Ikuti perawatannya. Waduh. Dari Taki kita bergeser ke apa Ini namanya? ada Fatur nih. Fatur ini waktu itu salah satu yang bisa dibilang menjadi corongnya mahasiswa. Masya Allah. Jak saat itu banyak ahwat yang ngerasa wah kuliahnya tambah rajin. Gitu. Dan merasa lindungi aku bang gitu. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas suara saya bang? Alhamdulillah. Jelas sekali. Mas Fatur posisi di mana sekarang?
Saya di Palembang. Sekarang saya di Palembang. Oh, Mas Fatur Palembang? Iya, sama kayak Mbak Fenita ya. Oh iya. Oh, Masya Allah. tim Om Palembang, ini juga Om nih. Palembang. Oh, Palembang. Oke, Asli, bukannya Bang. kuliahnya di Jawa kan ya? Jogja. Iya, saya Jogja? di Jogja. Cuma kan kampus juga tutup kan, nggak ada kegiatan. Jadi emang kemarin dari Jakarta sama Bang Taki, kemudian sebelum PSBB itu jauh sebelum PSBB masih boleh mobilisasi, saya putusin untuk ya udahlah ke Palembang dan gerak bareng Dompet Duafa Sumatera Selatan di sini. Oh. Masya Allah. Oh, alhamdulillah masih ada kesempatan buat bisa balik ke Palembang gitu Benar ya. Alhamdulillah. Sayang itu pempek kalau nggak dipakai buat bukaan ya. itu. Iya. Nggak balik ke Pempek, tewan gitu kan. Aduh ya Allah. Kondisi Palembang gimana? Nih, Bang Fatur. Palembang baru aja Apa yang terjangkit itu tambah naik atau sudah mulai menurun? Ini Palembang baru aja di ACC sama Menteri Kesehatan PSBB-nya gitu. Jadi memang kita masih banyak zona merah dan belum ada penurunan. Memang menurut saya memang di seluruh Indonesia ini masih terus bertambah angka barunya. Meningkat, yang sembuh meningkat tapi kasus baru tuh masih ada gitu. Jadi memang saya belum bisa dilonggarin. Oke, terutama di daerah-daerah gitu ya. Kalau di Jakarta kan sudah mulai ya sedikit melandai lah ya. Tapi di daerah-daerah ini justru yang semakin naik. Benar. Soalnya banyak berita PSBB akan di beberapa tempat tanggal 23 akan berhenti. Tapi nggak tahu ya. Kalau mungkin Palembang sekarang justru akan naik karena mertua nggak bisa ke Jakarta. Oh, gitu juga sama gitu ya. Jakarta, benar. Terjebak di Pak Jo. Oh di Pak Jo. Nah, Di Pak Jo. rumah nenek saya juga di sana. Waduh, Ini Pak Jo juga? kan. Pak Jo Mano, saya Wirajaya 1 itu. Pak Jo dekat penjara. Oh dekat penjara. Ini. Oh, iya. Ini pemirsa saudara yang sudah lama hilang diketemukan lagi di sini ya. Pacak pergi pulang berejo. Artinya adalah Bisa pergi pulangnya susah. oh iya. Ya, makasih Bang Fatur. Nah, ini uniknya kodik-kodik ini mereka semua ini asal dari beda-beda semua. Nah, satu lagi ini kalau ini panggilan khasnya lagi tren begini. Ibu, bapak. Waduh. Iya benar. Ya, apa kabar Sakir? Welcome. Alhamdulillah baik. Padahal tetangga ini di rumah. Tapi terhubung lewat online juga ya. Tapi kayaknya kalau dilihat seger banget ya Sakir sekarang ini habis minum air putih, semuanya pada netes-netes di bajunya. Itu bekas minum air putih di kaos kayaknya belum hilang. Iya, jadi tadi buru-buru minum udah nih gini. Lagi enak minum azan zuhur ya Allah. Azannya salah beda gitu ya Allah. Waduh, Syakir, boleh cerita nggak nih? Belakangan kan meledak itu ketika menyanyikan Syahida Aisyah. Banyak sekali, kebetulan kan ketua Ikatan Jomblo Terhormat. Ijo tomat ya. Ijo tomat gitu. Ternyata banyak rakyatnya yang ingin menurunkan posisi beliau. Wah Allah. Sudahilah jadi jomblo gitu maksudnya. Gitu. Nah, sekarang ini dengan banyaknya kan udah tuntutan. Sampai kalau bikin video ngomong sendiri dia yang ngomong gini. Kamu apa kabar? Ngapain aja? Itu gue sempat pengen balas. Gue pengen bikin juga tuh. Kamu ngapain? Itu yang balasin lucu-lucu. Aduh. Kir, boleh tahu nggak? Pernah ada nggak sih fan yang ngomongin punya komentar lucu atau gimana gitu? Komentar lucu ya biasa gitulah, tapi kadang yang seru kalau ada head comment bulan ini ya sama bulan kemarin tuh punya haters gitu, jadi lucu kayaknya sih. Oh, maksudnya kayak ini head comment tuh kayak haters gitu? Baru ngerasain gitu punya haters. Iya benar. Oh iya. Iya, Tapi gini, dengan banyaknya follower, pasti di antara yang follow tuh ada yang hate juga, itu hal yang biasa. Gitu. Itu hanya cinta yang tertunda. Wes. Cinta. Cinta yang tertunda. Iya. Ini kayaknya juga sama juga ya. Ben Bis lagi drop. Komentar enggak. Syakir padahal dijaga Karsa ya. Iya. Tapi rasanya kayak di Yaman. Makanya ketuker kali ya. Antara sinyalnya Boim ke sinyalnya Sakir.
Oke. Agak terputus-putus. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang, Halo. sambil menunggu sambungan dari Syakir, bagaimana kalau kita buka pertanyaan sebelum nanti kita mulai sebentar lagi mereka akan mulai sambung ayat Nah. dengan surat yang sudah Tentukan ya, betul. Kita nanti yang nentuin aja. Oh, kita yang nentuin. Oke, benar. siap. Mereka udah siap-siap Quran mestinya kan. Ada yang udah ada di kepala kan, waduh. Ya, ini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Sudah ada Alisa. Alisa yang ada di Zoom, silakan mau tanya dengan siapa, monggo saja. Assalamualaikum Alisa. Oh belum lagi. Nah ini dia. Oke. Assalamualaikum Alisa. Oke. Alisa lebih kencang lagi ngomongnya mungkin boleh. Alisa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya untuk ke semua narasumber, untuk 10 hari terakhir Ramadan ini kan kita banyak di rumah. Kalau saya mungkin harus membantu orang tua dan juga ada tugas-tugas skripsi lainnya. Bagaimana cara meningkatkan ibadah di rumah ini gitu? Ansan PSHP. Halo. Gitu ya Alisa ya, bagaimana cara meningkatkan ibadah ketika di saat sekarang ini banyak melakukan aktivitas di rumah? Ya. Iya, terutama kalau saya saat kan ada skripsi gitu. Jadi sambil terpecah juga. Kenapa? Lagi skripsi? Kita terima maksud baiknya dulu lah ya. Benar. Iya. Bagaimana cara meningkatkan ibadah? Oke, dari Kang Muzamil dulu. Di era seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maksimalin interaksi sama Quran aja. Karena kan yang spesial di Ramadan ini kan siyam atau puasa di siang hari, terus Quran sepanjang hari, tapi utamanya di malam hari. Nah, jadi maksimalin aja interaksi sama Qurannya, target khatamannya, terus tadaburnya, kalau punya hafalan murajaahnya, terutama dalam sholat malam kita. Jadi mungkin kita nggak tarawih berjamaah di masjid untuk tahun ini, tapi hikmahnya insya Allah kita justru ngikut sunnah Rasulullah yang lebih mulia. Kalau tarawih berjamaah kan sunnah Khulafaur Rasyidin ya. Nantilah biar ditambahin sama Syekh Boim, insya Allah ilmunya lebih banyak. Barakallahu fiik. Itu. Cara meningkatkan ibadah. Iya. Ini dia lagi ngadem di tembok, lama-lama tidur nih kayaknya. Bang Boim? Bang Boim? Nah, bagaimana cara meningkatkan ibadah nih Bang Boim? Bagaimana cara meningkatkan ibadah? Secara keseluruhan ya, secara umum, agar kita semangat dalam beribadah adalah dengan kita belajar. Karena dengan kita belajar, terutama ilmu itu kan ada 3 yang penting. Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam secara lengkap. Kalau kita kenal sama Allah, kita tahu siapa Tuhan kita, otomatis kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kalau kita udah tahu kita ciptaan Allah, dan kita tahu, kita sadar bahwa memang kewajiban kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan ilmu yang kita miliki itu, kita akan ada semangat, akan ada kesadaran. Meskipun keadaan kita mungkin lagi sangat malas sekali, tapi karena kita tahu hidup kita ini memang untuk ibadah, dan kita butuh dengan ibadah. Kalau kita nggak ibadah, kita tahu nanti kita di akhirat akan seperti apa. Nah, dengan ilmu juga kita akan kenal dengan akhirat. Kalau kita kenal dengan akhirat, kenal dengan siksa kubur, kenal dengan surga dan neraka, kenal bahwa kita akan dihisab dengan ilmu-ilmu tadi, kita akan tahu bahwa sebenarnya kita itu butuh yang namanya ibadah, butuh yang namanya amal soleh sebagai bekal kita di akhirat kelak. Dengan ilmu tersebut, tumbuhlah semangat dalam beribadah. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, insya Allah kita akan semangat dalam beribadah. Nah, dalam bulan Ramadan ini, saatnya kita untuk mulai
belajar, mulai membekali diri dengan ilmu, mulai membiasakan diri untuk beribadah, sehingga insya Allah di luar Ramadan kita akan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah dalam beribadah. Dan juga bekal yang terbaik untuk kita bawa ke akhirat kan takwa, dan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata Allah SWT, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah SWT. Itu sih Mas. Terima kasih. Masya Allah, Syekh Salim. Ini luar biasa ya. Balik udah langsung. Iya. Masya Allah, ini siapa yang nggak mau diimamin sama Bro Boim ya? Iya, untuk yang mau minta diimamin posisinya tinggal 4. Ya. Soalnya yang 2 udah sold out. Udah sold out ya. Tapi masih boleh nambah. Ya, boleh satu pertanyaan lagi sebelum kita mulai? Ada satu pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi selain dari Alisa? Oh, lagi proses. connecting, Oke. ya. Baik, Masya Allah. Ya. Mungkin saya boleh coba juga nanya ke Syakir ya. Syakir kan sekarang ini kalau bisa dilihat di beberapa akun Instagram terutama lagi gabung juga sama Ustadz Alfi nih. Mau jadi anak motor juga atau gimana Syakir? Syakir jadi anak apa aja lah. Jadi anak apa aja, motoran juga, nyanyi juga, main film juga, jadi semuanya aja, yang penting positif. Oke. Dulu kenal Syakir itu masih kecil. Sekarang ngelihat itu, kumisnya udah mulai di ujung-ujung udah mulai kelihatan. Udah mulai asik, langsung gini. Bener. Mungkin nanti abis ini perawatan muka boleh ya, pakai tadi punyanya Taki Malik. Bener. Dia jualan juga. Produknya apa aja, Kir? Hijab kabul. Apa tuh? Hijab, cuma namanya hijab kabul. Oke. Antum jualan hijab? Iya. Ini asal muasalnya gimana sih? Kenapa sosok Syakir Daulay gitu ya? Bikin hijab. Sebenarnya baru-baru juga sih masih proses. Nah, jadi karena engagement Syakir terus follower Syakir juga kebanyakan cewek. Akhirnya ya udah Syakir lihat pasarnya cewek, ya udah kita bikin produk-produk cewek. Walaupun nanti juga kita bikin juga produk-produk cowok. Oh, dia. Bisa dicontohin nggak pakai hijabnya gimana, Kir? Bikinlah live tutorial di sini. Dia sendiri punya produk yang nggak bisa di live tutorial. Iya. Tapi mirip Taki juga ya. Dia hijab. Karena follower banyak wanita. Taki banyak wanita juga kosmetik. Masya Allah, luar biasa ya. Nggak asal jangan alat makeup aja besok-besok ya. Ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum kita mulai sambung ayat. Ini dari Atifa di Bintaro. Silahkan bergabung. Kira-kira tunjuk akan bertanya dengan 2 narasumber yang mana? Silakan. Ya, silakan. Sudah tergabungkah Atifa? Atifa. Ini baru ini loh. Segmen yang penanya semuanya adalah akhwat. Iya. Ya. Ini masuk ahwat semua nih. Masuk akhwat semua nih, luar biasa. Nggak mau masuk sekalian sama penghulunya juga sekalian. mumpung juga ijab kabul lagi murah nih Pak. Benar. Ya kalau dilihat di sini kita lihat yang paling muda siapa, yang paling senior siapa? Siapa Pak? Wah, ini yang paling senior siapa nih? Kang Muzamil usia berapa sekarang, Kang? Yang paling senior Syekh Salim. Salim. Wah, Oh justru saya Salim ya? Salim ya? Jangan-jangan tadi nanya gua lagi. Waduh, Syekh Salim nih kayaknya nih. Wah, lagi menghilang sekarang. Kalau paling muda siapa? Syakir atau Brawkir? Wah langsung gini, langsung kode. Syakir 18. 18 Pak. Lahirnya 18. 18 tahun lahirnya. Paling tua dong. Umurnya 18 Umur tahun. 18. Loh, Taki mau berapa, Ki? 23 sekarang. 23. Tapi dia mirip-mirip 19 tahun loh. Iya. 18 tahun. Boros, mukanya boros. Oh, bukan boros. Banyak-banyak ditabung mukanya. Taki 18 kayak 25 ya. Taki 23 kayak 19 gitu. Itu keren ya. Syakir karena ininya nih. Tadi Jaji, apa kumis di pinggir-pinggirnya tuh. Kumisnya itu dong. Kumis tipis. Bagaimana Atifa? Sudah bisa tergabung?
Belum? Ini dia. Atifah sudah. Atifah, silahkan mau bertanya dengan siapa? Boleh bertanya, tunjuk 2 narasumber. Kepada Kata Kimalik. Kata Kimalik, silakan. Bertanya apa tuh? Ke Afwan mau bertanya, bagaimana caranya kita tuh istiqomah bersama Al-Quran gitu? Karena kan saya ini seorang santri dan biasanya saya tuh sehari-hari di pondok tuh selalu bersama Al-Quran. Mungkin karena lingkungannya, teman-temannya, para ustazah itu semua penghafal Al-Quran, jadi kebawa semangat gitu untuk bersama Al-Quran. Tapi begitu dipulangkan ke rumah, mungkin karena lingkungannya itu tidak sekondusif di pondok dan tidak begitu islami di lingkungan di rumah itu, jadi bawaannya itu rasanya itu ikut-ikutan malas, futur dan nggak semangat gitu. Dan bagaimana solusinya, Kak? Oke. Kak Taki ini kayak semangat terus nih, makanya ditanyain ini. Silakan, Kak Taki. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya bagus banget dan rata-rata pertanyaannya orang-orang santri atau para penghafal Quran tuh biasanya seperti itu. Bagaimana cara kita istiqomah dalam menjaga hafalan Quran kita? Jujur kita ini sebagai santri, saya pengalaman ya sebagai santri dari SMP kelas 1 sampai SMA melewati masa-masa bagaimana berjuang keras untuk menjaga hafalan Quran. Dalam menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau seandainya dalam suatu rumah atau suatu daerah, suatu kampung yang mana sudah ada satu orang yang sudah hafal Quran, maka gugur kewajibannya semuanya. Tapi kalau seandainya orang tadi hafal Quran 30 juz, maka hukum dia menjadi fardu ain untuk menjaga hafalan Quran tersebut. Jadi kalau seandainya seorang penghafal Quran tersebut dia sengaja melupakan Quran, meninggalkan Quran, maka hukumnya berdosa. Berdosa besar sekali. Nah, makanya ini amanah yang sangat besar bagi para penuntut ilmu, para penghafal Quran semuanya. Bagaimana cara istiqomah dalam menjaga tersebut? Salah satu faktor utama yang membuat kita istiqomah dalam menjaga hafal Quran adalah lingkungan sebetulnya. Kenapa kita bisa lebih stabil di pesantren? Karena lingkungan yang sekitar kita lihat itu teman-teman kita semuanya pada sibuk menyibukkan waktunya dengan Quran, ada yang sibuk menghafal Quran. Jadi kita ini melihat mereka tuh ada jiwa-jiwa kompetisi itu pasti timbul gitu loh. Kita merasa nggak nyaman, kita bakal kalah sama mereka. Nah, ketika balik ke rumah, apa tugas kita sebagai seorang santri? Menghidupkan kembali bagaimana di dalam keluarga tersebut timbul menjadi keluarga robbani atau keluarga yang Qurani. Kita punya inisiatif sendiri bagaimana memprogram diri kita sendiri dan mentargetkan bagaimana hafalan Quran yang kita hafal selama di pesantren itu diimplementasikan di rumah juga. Entah kita mengajak adik kita menjadi partner untuk merojaah hafalan Quran kita, atau kita ajak orang tua kita untuk sama-sama menyimak hafalan Quran kita. Karena sebenarnya kebanyakan orang itu ya meninggalkan Quran atau dia lupa dengan Quran karena tadi dia nggak punya target atau nggak punya tujuan dalam menjaga hafalan Qurannya. Jadi target itu penting banget. Jadi saya pribadi juga saya merasa nih, saya di pesantren aja dulu ketika lulus aja belum punya usaha, belum punya bisnis, belum masuk kampus, itu udah kewalahan banget untuk menjaga hafalan Quran tersebut. Apalagi kalau kita punya kesibukan yang lain, kuliah iya, atau punya usaha iya, kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Bagaimana kita bisa membagi waktu. Kalau misalnya kita punya hafalan Quran 30 juz, bagi waktunya. Sehari misalnya kita punya bisa mengulang hafalan Quran 5 juz, 10 juz, tinggal bagi waktunya. Habis sholat subuh kita minimal baca setengah juz. Kemudian di waktu sholat duha kita baca lagi setengah juz. Habis itu di waktu sholat zuhur baca lagi setengah juz. Sampai 5 juz tuh. Tinggal kita bagi waktunya bagaimana. Gitu. Cari waktu-waktu yang pas. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, seharusnya kita bisa lebih semangat lagi. Gitu. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah semangat. Jadi nggak usah menyalahkan lingkungan, tapi tetap dari diri kita sendiri. Waduh, luar biasa nih motivasinya. Karena walaupun begitu, Kak Takit masih tetap jalan kemana-mana. Betul. Terjaga Qurannya. Ya mudah-mudahan Atifah tetap tambah semangat ya Atifah. Iya, alhamdulillah. Sekarang sepertinya bisa kita mulai ya. Ya, kita akan sambung ayat untuk 5 teman-teman kita di luar ya. Mauzamil, kemudian Salim Bahanan, Taki Malik, Syakir Daulay, Ibrahim sama Fatur. 6. 6. Ya. Benar, 6. Dan sepertinya kita nanti akan tentukan urutannya kalau gitu. Iya, betul. Surat yang dipilih adalah Al-Insan. Dibuka teman-teman yang di rumah Qurannya.
sambil dibuka kita merojaan bareng di rumah tuh sambil dengerin suara-suara indah ini. Urutannya mungkin biar lebih mudah dari mana dulu? Dari yang paling jauh dulu yang kedekat gitu ya? Boleh, boleh. Yang paling jauh. Jadi yang ayat pertama dari Bang Boim, yang kedua jauh yang mana nih? Fatur Palembang ya? Fatur Palembang. Palembang. Ketiga itu Muzamil di Bandung. Bandung boleh. Bandung. Tapi Syakir di Aceh. Oh iya ya. Ke Jakarta. Oh ini lagi di Aceh di Jagakarsa. Ini lagi di markasnya SIP nih di Bandung, depan Masjid Al Atif. Oh, lagi Bandung juga berarti Syakir. Iya. Berarti ketiga itu keempat ya, Syakir keempat ya. Tadi dari Boim, Fatur, kemudian Muzamil, Syakir. Berarti Taki dulu karena yang tua biar ngalah. Yang sepuh belakang yang belum. Taki habis Taki Bahanan. Siap. Benar-benar. Udah main umur sekarang kayak. Oke, urutannya kita mulai dari Bang Boim, kamu Zamil, Fatur, kamu Zamil, Syakir, Taki, Salim. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, silakan. Kalau mau ngerekam, silakan. Gunakan sebagai motivasi kita semua. Ini kesempatan yang langka, bisa sama-sama walaupun dalam keadaan di rumah masing-masing. Ya, teman-teman. Ini momen yang mungkin jarang bisa terjadi lagi. Betul. Bisa kita mulai? Ya. Kita mulai ya. Oke. Fadol, silakan, Bang Boim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Boim. Iya. Bahanan. Balik lagi ke Boim. Balik lagi. Muter lagi ya sampai habis. Bahanan sekarang Bahanan. Sudah Bahanan. Oke, sekarang Bang Boim lagi dari awal sampai habis surat Al-Insan ya. Bang Boim ayat ke-7 berarti. Bang Boim ayat ke-7. Ibrahim setelah Syekh Hanan. Muter lagi, balik. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Syekh Ibrahim. Jaringan kayaknya. Terhalang gangguan sinyal, boleh kita lanjut ke Abang Fatur, silakan. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan lagi. Masya Allah, ya. Ini luar biasa, momen yang paling ditunggu sama sobat hijrah yang ada di rumah. Alhamdulillah, semoga kita yang mendengarkan, kita yang menyaksikan, kemudian membacanya, semuanya Allah berikan pahala di bulan Ramadan ini. Masya Allah ya. Walaupun sedikit ada terkendala jaringan tadi ya. Betul. Bang Boim, tapi semuanya flow-nya luar biasa. Dan Alhamdulillah ini sesuatu yang dirindukan, sesuatu hal yang menyejukkan. Dikala insya Allah semoga para qori ini atau para imam-imam ini yang akan menyemangati teman-teman semua di rumah untuk lebih dekat lagi dengan Quran mulai malam ini. Betul, karena kita masih ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk geber sekencang-kencangnya, ambil jemput pahalanya dan kencengin ibadahnya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah nih, mungkin teman-teman yang belum pernah datang ke Hijrah Fest, ini imam-imam kita ini Alhamdulillah sudah terlibat di Hijrah Fest dan kita masih menunggu momen lagi terjadi supaya bisa langsung menjadi makmum para makmum ini. Biasanya kalau lagi di belakangnya ada yang nangis, ada yang, aduh, Masya Allah. Bahkan terakhir tuh di mendadak Hijrah Fest ya, ada sempat diimamin tuh sholat wajibnya sama salim bahanan, kemudian Taki Malik sempat juga jadi imam di mendadak Hijrah Fest. Itu juga banyak sekali yang aduh pengen nangis. Ini imam-imam kita nih kalau lagi tarawih panjang-panjang ayatnya. Masya Allah. Waduh, luar biasa. Ini masih punya kesempatan satu kali pertanyaan ya. Oh, belum sama saya, siap. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih masing-masing dari para Avenger ini masing-masing di bulan Ramadan ini udah khatam berapa kali? Bang Boim udah berapa kali nih khatam? Nah, dikit lah. Nah, udah ngomong dikit nih pasti berapa? Wah, tiba-tiba iya. Baru 80 lah. Suka merendah gitu ya. Masya Allah. Iya. Kalau kamu Zamil udah berapa kali nih? Lebih dikit dari Syekh Boim. Wah Allah, ini tawadu semua. Masya Allah. Allah. Aduh. Luar biasa. Karena kita tanya, Bang Fatur berapa kali Bang Fatur? Kayak saya paling dikit berarti. Ya Allah ya. Gak ada yang keluar angka ya. Jadi Bang Boim sedikit, Kang Muzamil lebih sedikit daripada Boim. Fatur paling sedikit. Paling sedikit. Oke, kita tanya. Syekh Salim gimana Syekh Salim nih? Lebih sedikit dari Fatur. Lebih Allah lagi dari Fatur. Udah paling sedikit, masih ada bawahnya lagi, Pak. Waduh. Masya Allah. Tadi saya udah paling. Wah, ini kalau Bro Taki nih. Iya, Bro Taki ini udah gak bisa ambil N bawah udah. Iya, bottomnya udah gak ada, Pak. Diambil. Iya. Bottom udah diambil nih. Kalau saya niatin sih insya Allah mudah-mudahan target 3 kali. Mudah-mudahan. Target. Sekarang udah berapa nih? Ya pokoknya target 3 kali. Sekarang lagi ngajak teman-teman followers buat hataman. Wah ini lebih target Pak. Jadi kita ngajak teman-teman followers saya buat hataman 30 juz sama followers nih ceritanya. Jadi setiap habis subuh sama habis asar kita ngaji bareng-bareng. Jadi nanti insya Allah sebelum lebaran itu anak-anak follow 30 juz bareng-bareng insya Allah. Mau teman. Tapi targetnya memang 3 kali mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya. Oke. Target 3 kali. Tapi di 20 hari itu sebenarnya sudah lebih target Pak. Jadi targetnya 3 kali. Masuk 20 hari ini ya udah 3 lebih dikit lah. Iya Masya Allah. Syakir nih sekarang nih. Ibu, bapak, selesai. Bapak. Berapa jus?
Alhamdulillah udah ayat Berapa? Lah, udah Berapa juz nih? 100 Apa? ayat 100 juz. 100. ayat. Dia ngambil target bawah udah diambil. Iya, iya. Dia ambil Bingung. target atas. Yang paling banyaknya. Bener. Waduh. Nggak tanggung-tanggung nih. Masya Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Dari Heri di Sukabumi. Apa kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran? Ini pasti setiap orang beda-beda ya. Punya sendiri-sendiri caranya ya. Benar. Oke, saya Salim dulu nih. Saya Salim. Kiatnya apa nih Saya Boim untuk hafal aja. Al-Quran? Sebenarnya aneh pingin dengerin saya Boim. Betul Oh, kami. ambil dari rahasianya Boim. Iya. Oke, kalau gitu. Iyalah. Kalau Bang Boim, rahasianya apa Bang Boim? Bang Boim tawadu nih, gambarnya nggak gerak. Iya. Bang Boim nih takut tidur, Pak. Gambarnya nggak gerak nih. Coba, sengaja diturunin berarti Taki. Taki, Jangan kiat saya. ngapal Quran gimana? Ada Muzamil guru saya, nggak enak saya. Oh, Masa? oh dia bukannya mau Muzamil. Muzamil. Kalau Semuanya Salim katanya bermuara. Bang Boim, nah, Taki katanya dari Bang Muzamil. Oke, kita tanya sama Kang Muzamilnya nih. Baik, bismillah. Caranya gimana? Intinya Ketua kalau Avengers. pengen jadi ahlul Quran, pengen hafal Quran, yang harus ada niat yang lurus lillahi ta'ala, ikhlas. Itu aja. Selebihnya itu soal teknis. Jadi ikhlas dulu, niat harus benar dulu. Kita ngafal Quran itu bukan sekedar ikutan tren, tapi kita memang benar-benar ingin menjaga kalamullah yang mulia, Allah yang jaga Quran dengan kita atau tanpa kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi yang menjaga Quran Allah dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak ngafal Quran pun itu nggak merugikan Allah sama sekali. Justru ketika kita mau menjaga Al-Quran, mau menghafal Quran, menjadi hafizul Quran dengan menghafal dan murajaah ya, sepaket. Jadi nggak bisa dipisahin. Bukan ngafal-ngafal aja, tapi mengulang ini jauh lebih penting dan bahkan prosesnya itu seumur hidup. Jadi niat yang lurus yang pertama harus kita punya ya. Kita ngafal Quran karena Allah, untuk Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Bukan karena pengen disebut hafiz, bahkan orang yang lillahi ta'ala pengen jadi hafiz nggak kepikiran untuk jadi hafiz. Jadi hafal aja. Tugas kita ngafal, hafal nggak hafal itu urusan Allah. Jadi seridhonya Allah ngasih ke kita hafalannya itu berapa juz, berapa yang bisa kita istiqomah. Dan yang jauh lebih penting setelah kita ngafalin, setelah kita murajaah istiqomah, berusaha tadabburin, pahamin sampai bisa kita amalin dalam kehidupan. Jadi intinya itu ahlul Quran sejati insyaallah yang begitu. Lurusin niat, iman sebelum Quran, tingkatin ketakwaan, insyaallah itu kiat-kiat yang bisa memudahkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Adapun yang lain-lain itu teknis ya. Pendengaran lebih berpengaruh daripada penglihatan. Kemudian gunakan mushaf satu jenis, angkat sejajar dengan mata. Kondisi menghafal jangan mengantuk, cukup minum air putih kecuali kalau lagi saum ya. Jangan gitu. Biar lebih fokus ya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan semua yang hidup itu dari air. Jadi kalau kita kurang cairan tubuh, kurang fokus dalam menghafal. Terus dengan makanan dibantu dengan suplemen makanan yang bisa menguatkan ingatan, kismis, kurma, air zam-zam. Terus hindarin apel kecut yang warna hijau, yang buat diet itu kata para ulama itu bisa melemahkan ingatan. Selebihnya ziyadah, menghafal murajaah yang banyak masih susah, ulang lagi yang banyak, ulang aja yang banyak terus sampai benar-benar mungkin. Kayak surah Al-Fatihah kan lancar banget tuh. Kita kayak nggak lupa lagi sama surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena saking seringnya kita ulang. Hafalan juga gitu, makin banyak diulang, insya Allah makin kuat, makin mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Pak. Ada. Enak banget ya Pak ya, kayak kebayangin gitu kan. Wah. Intinya ya ikhlas ya. Iya betul. Karena Quran punya Allah gitu ya. Balikin ke niatnya lagi nih, bener-bener. lurusin niat. Semuanya masalah teknis. Memang sulit ya kalau membersihkan niat itu paling sulit gitu ya. Baru kita hafal satu surat penyakit, gitu. Yes gitu. Yes. Baru hafal al-mulk, udah gitu aduh. Susah emang niat. Aduh. Kadang baca Al-Kafirun masih suka bolak-balik gitu Benar. ya. Gitu kan. Nah, Masalah banyak orang tuh ya. iya masalah banyak orang. Tadi mana ya? Tiba-tiba udah lakum dinu kembali adin gitu.
Nah sekarang ada lagi pertanyaan nih dari Karanganyar, dari Hafiz. Bagaimana cara menentukan waktu murojaah bagi Avenger? Nah, tentunya beda-beda nih untuk cara menentukan waktu. Dari Bang Fatur dulu deh, Bang Fatur. Cara paling cara menentukan waktu murojaah? Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Bang Fatur suka aja jam berapa tuh? Kalau saya tuh kalau prinsipnya sebenarnya gini, Quran itu nggak mau diduain gitu. Jadi kita kan nggak mau ya diduain, apalagi Al-Quran. Jadi Quran nggak mau diduain. Nah, apa maksudnya? Cari waktu yang kemudian bisa kita fokus sama Al-Quran, yang minim distraksinya gitu. Misalnya ba'da subuh, atau misalnya sebelum tidur. Jadi yang memang di waktu tersebut minim distraksinya, minim gangguannya, dan kemudian memudahkan kita untuk fokus gitu berinteraksi. Nah, di jadwal itu nggak kita duain sama kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi udah itu jadwalnya jangan diganggu gugat gitu, biar jadwal ini mengikuti. Ini jadwal yang nggak boleh diganggu gugat. Kira-kira kayak gitulah gitu. Nggak usah lama-lama gitu. Yang penting istiqomah ya. Misalnya hanya 10 menit sebelum sholat misalnya, atau 10 menit setelah sholat gitu. Yang penting waktu itu yang nggak boleh diganggu sama apapun gitu. Jadi Quran nggak mau diduain. Cari waktu untuk berduaan sama Quran. Masya Allah, bener ya. Intinya jangan pakai baca Quran tuh cuma waktu sisa ya. Betul, kita memang harus menyiapkan waktu tersendiri yang itu memang fokus kita buat baca, buat ngapalin. Jangan kita pakai untuk ketika lagi ngapalin tiba-tiba keingat apa. Benar. Justru waktu dengan Quran harus kita set up, yang lain jadi perkara sisa. Betul. Dan kadang-kadang ntar kalau waktu luang baru baca Quran. Nah, aduh, masih waktunya habis ya Pak ya. Buat Quran aja sisa-sisa gitu kan. Benar. Nah sekarang nih Bang Boim nih, mumpung lagi ada hubungan agak lancar, bagaimana kalau Bang Boim sendiri cara menentukan waktu murojaah yang paling tepat atau juga mungkin paling serak, nyaman gitu ya? Cara menentukan waktu murojaah. Ya. Halo? Iya benar. Iya Bang Boim. Waktu murojaah. Cara menentukan waktu murojaah. Kalau saya pribadi, saya biasanya merencanakan murojaah itu sehari atau di malam hari sebelum tidur. Nah, karena misalnya nih, saya pengen murojaah buat hari esok. Saya harus tahu kesibukan saya besok itu ngapain aja. Kalau misalnya kita sudah tahu kesibukan kita bisa tulis kapan kita harus murojaah, kapan kita harus. Yang jelas kita bisa memplanning lah hari esok tuh. Misalnya saya pengen murojaah 3 juz. Nah, 3 juz. Jadi kapan aja saya harus sediakan waktu bagaimana sehari itu saya bisa menyelesaikan 3 juz. Dan biasanya waktu yang paling paling fresh untuk murojaah sih habis subuh ya. Habis subuh adalah waktu yang sangat bagus untuk memulai hafalan baru ataupun untuk murojaah juga sangat bagus. Terus ada juga waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu yang bagus banget untuk murojaah. Tapi kan kalau misalnya kita waktu maghrib dibuat untuk makan, buat buka puasa, berarti habis taraweh sampai subuh itu adalah waktu yang sangat panjang. Jangan sampai panjangnya waktu malam itu kita pendekin, kita habisin aja hanya dengan tidur saja gitu. Di panjangnya waktu malam itu kita planning kapan kita harus bangun untuk bisa menghabiskan waktu untuk murojaah. Itu sih. Syukron. Ya jadi berhikmat ya, di malam hari paling banyak ya, sama habis subuh ya. Oh jadi mungkin justru di luar dari waktu-waktu hektik orang ya, waktu sunyi malah ya. Itu waktu yang kita bisa syahdu sama Quran sama Allah gitu ya. Benar-benar. Luar biasa. Waduh, sepertinya waktu makin mepet dan kita mungkin sebagai penutup mungkin dari masing-masing kori kita nih kita minta memberikan pesan gitu, buat teman-teman yang sekarang masih belajar untuk menghafal, murojaah segalanya. Dan pesan supaya semuanya kembali ke Quran di 10 hari terakhir ini. Gitu. Ajakan untuk kembali iktikaf ya, baca Quran. Betul. Gitu. Mulai dari mana nih? Dari Muzamil dulu ya. Dari Muzamil, oke silakan Muzamil. Oke,
Masih di mute sepertinya mikrofonnya Kang Muzamil. Baik. Ya, ada. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, Al-Quranul Karim, Quran itu mulia. Bal huwa Qur'anun majid. Bersanding dengan semua yang mulia-mulia. Turun di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Turun di hari yang paling mulia, Jumat Sayyidul Ayyam. Turun di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Turun sebelum dan setelah Nabi hijrah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tempat-tempat yang Allah muliakan. Turun dengan perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Allah berikan kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperuntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, bersamai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Kemudian khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencintai Al-Quran dan bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran di bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita juga minta dulu Kang Muzamil, alamat Instagramnya apa Kang? Mungkin ada juga yang baru menyaksikan sekarang dan ingin men-follow. @Muzammilhab, kayak username sekarang, @Muzammilhab. @Muzamilhab. Oke, ya. Allah. Dari Muzamil. M-nya 2 ya? M-nya 2. Oke, dari Muzamil ke mana nih? Bang Sakir. Sakir. Oke. Sakir terakhir aja nanti mau dengar-dengar dari Sakir terakhir. Oh ya. Oke, terakhir boleh sekalian azan. Benar, ntar kita tembak azan gitu nih. Taki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesan dan nasihat buat diri saya pribadi juga sebetulnya dan buat teman-teman semua. Ada sebuah ayat yang mana ayat ini bisa menjadi motivasi besar kita untuk bisa menghafal Quran. Jadi bahwasannya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Ada beberapa ulama tafsir yang mengatakan bahwasannya Allah akan menjaminkan kepada para penghafal Quran tersebut adalah surga Aden. Jadi orang menghafal Quran aja itu sudah dijamin sama Allah diberikan surga Aden. Jadi bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, itu kan di surat Fatir, surat ke-35 di ayat 32 atau 33 itu. Nah di surat yang lain, di surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah menambahkan bagaimana Allah memuliakan seorang penghafal Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bahwasannya para penghafal Quran nanti, dia bukan hanya diberikan jaminan surga Aden, tapi juga para penghafal Quran tersebut akan diberikan jaminan atau garansi kepada keluarga orang tua yang soleh, orang tuanya nggak hafal Quran, tapi anaknya hafal Quran, sebab orang tuanya menyuruh anaknya buat hafal Quran, maka orang tuanya tadi yang soleh akan diseret sama anaknya untuk masuk surga bersama-sama. Kemudian wa azwajihim, kalau seandainya si penghafal Quran ini punya istri, istrinya nggak hafal Quran, tapi istrinya istri yang taat kepada suami, berbakti kepada suami, menjauhi larangannya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka si istri yang nggak hafal Quran ini berpotensi besar bisa diseret, dirangkul sama suaminya yang hafal Quran untuk masuk surga bersama-sama. Tidak cukup sampai di situ, Allah tambahkan lagi wa dzurriyyatihim. Ini yang paling dahsyat. Apa kata Allah? Allah memberikan jaminan juga kepada keturunan-keturunan para penghafal Quran. Allah tidak mengatakan wa auladihim. Allah tidak bilang bahwasannya dan anak-anak mereka. Kalau anak-anak itu cukup sampai anak kita, cuma 2 atau 3. Tapi sampai wa dzurriyyatihim, kalau seandainya seluruh keturunan-keturunannya yang para penghafal Quran ini, seandainya semuanya orang-orang yang soleh, orang yang taat, walaupun dia tidak hafal Quran, maka berpotensi besar juga bisa dirangkul sama si penghafal Quran tadi. Jadi ini luar biasa. Makanya di surga, di akhirat nanti ada 2 orang yang bisa memberikan syafaat, yaitu Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, dan penghafal Quran memberikan syafaat kepada keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Jadi jadikan ini motivasi semangat kita agar kita lebih semangat lagi dan lebih kuat lagi qirohnya kita dalam menghafal Quran. Kurang lebih itu nasihat buat diri saya pribadi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ke depan, insya Allah.
Masya Allah. Nah, lagi jadi ustadz ini beneran nih. Aduh, nasihatnya tuh udah nentramin hati gitu ya Ji. Benar. Bikin orang tambah semangat. Betul. Bikin istri tambah hikmat sama suami. Wah, nurut ya kan. Padahal dia sendiri juga belum punya istri tuh. Masya Allah. Kita doakan semoga juga menjadi keluarga yang insya Allah bisa menjadi keluarga yang saleh semuanya buat keluarga. Benar sekali. Nah, ini Bang Boy mumpung masih sambungannya lancar nih ya. Kira-kira ada pesan apa nih terakhir untuk para teman-teman semua biar tambah semangat untuk mendekat kepada Quran di 10 hari terakhir ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menanyakan kepada diri kita, siapakah kita? Maka jawabannya adalah kita adalah manusia. Kalau kita menanyakan asal usul kita, dari mana kita berasal, maka kalau kita mendapat petunjuk dari Allah SWT, ujung-ujungnya kita akan tahu bahwa kita hidup di dunia ini, yang menciptakan adalah Tuhan. Yang mengadakan seluruh alam ini adalah Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Harus ada bukti yang jelas. Dan bukti yang paling jelas, yang tidak lekang oleh zaman, yang sangat terbukti. Dalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, yang terjaga sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah ada yang merusaknya, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Perfect apa adanya adalah Quran. Quran adalah bukti yang paling besar tentang adanya Tuhan kita, yaitu siapa Tuhan kita disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk untuk kita. Dan kita adalah manusia. Yang menciptakan kita adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita pasti tahu, pencipta HP pasti dia lebih tahu tentang HP tersebut daripada orang lain. Nah, pencipta kita dialah Allah yang paling tahu tentang diri kita. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk agar kita selamat menuju kampung halaman kita di surga. Oleh karenanya, tidak ada pilihan lain selain untuk kita supaya bisa selamat di dunia dan di akhirat, kecuali kembali kepada Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi seluruh hidup kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Karena inilah panduan hidup kita gitu. Yang turunkan siapa? Yang turunkan adalah Tuhan kita sendiri. Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bahwa Al-Quran adalah ini firman Tuhan, ini bukan sembarangan, bukan sembarangan, ini tulisan-tulisan, kalimat-kalimat ini bukan sembarangan. Ini adalah firman Tuhan yang menciptakan kita dari ketidakadaan. Itu adalah motivasi yang paling besar untuk kita selalu kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mengadakan talk show online ini, Masya Allah, karena jujur aja aneh itu udah kangen banget sama teman-teman sekalian, sama Muzamil, Masya Allah, sama Salim Bahanan, sama Taki, sama Syakir, sama mungkin baru kenal dengan Fatur ya, salam kenal Bang Fatur. Masya Allah, ini alhamdulillah dengan adanya acara ini, Masya Allah kita bisa silaturahim lagi setelah sekian lama tidak berkumpul gitu, sangat susah sekali untuk berkumpul, tapi dengan adanya acara ini saya jadi Masya Allah terhibur banget gitu, bisa mengobati kangen saya dengan teman-teman sekalian. Itu aja mungkin Mas pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ditunggu kembalinya dari Hadramaut ya. Ya. Dulu ketemu terakhir saya tuh sama Boim tuh masih kecil dulu di salah satu kampus di di Pondok Labu, ngisi acara bareng-bareng masih unyu-unyu gitu. Tapi udah hafal Qur'annya udah luar biasa gitu. Waktu itu masih anak-anak Boim ya? Masih anak, sekarang Pak. Sekarang udah dewasa. Masih anak-anak. Masuk. Bang Fatur, silakan. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair juga Hijrah Fest sudah mempertemukan saya dengan luar biasa gini, orang-orang yang luar biasa. Tadi sebenarnya udah banyak dan sudah cukup lengkap disampaikan. Saya izin melengkapi aja sedikit gitu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fussilat, surat yang ke-41 ayat 26. Ini buat teman-teman yang masih bertanya begitu ya, kenapa sih kondisi kita gini-gini mulu gitu kan? Kenapa
banyak sekali masalah terjadi. Kenapa banyak sekali problematika umat Islam hari ini. Nah, salah satunya ada di sini. Teman-teman semua bisa menyimak gitu ya. Al-Fusilat ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi di sini Allah Allah berfirman gitu. Orang-orang yang kafir itu berkata gitu. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini. Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Kenapa sih kondisi kita hari ini kayak gini mulu? Kenapa kondisi umat hari ini masih seperti ini? Ya karena mungkin kita masih jauh dari guideline yang Allah kasih. Kita masih jauh dari guideline yang Allah berikan kepada kita. Apa itu Al-Quran? Udah jelas di sini dikatakan kenapa kita dijauhin sama Al-Quran, supaya kita kalah, supaya kita nggak menang. Ada hiruk pikuk, orang ngaji dibilang sok alim, orang ngajak tilawah dibilang sok suci. Inilah salah satu gangguan-gangguan gitu ya. Nah teman-teman semua semoga setelah acara hari ini bisa 10 hari Ramadan ini bisa menjadi madrasah bagi kita. Ramadan ini bukan akhir, Ramadan bukan tujuan. Ini madrasah supaya interaksi kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran bisa berlanjut di 11 bulan berikutnya gitu. Nah, ini jadi rahasia Quran ini adalah rahasia kemenangan kita untuk merebut peradaban Islam yang mensejahterakan semua umat, insya Allah. Itu aja mungkin Bang Ari dan Masya Allah, visinya luar biasa ya. Ini merupakan apa ya, penggerak ya? Benar. Bahasa pergerakan luar biasa, harus bisa diimplementasikan ya. Ya, nggak percuma jadi pemimpin mahasiswa ya. Ternyata memang visi kedepannya untuk kebangkitan peradaban umat ini juga memang sudah menjadi salah satu visi kedepannya. Seperti halnya visi masyarakat Muslim. Nah kebetulan Bang Salib sekarang lagi ada halangan ya, pamit duluan. Nah untuk terakhir Syakir, bukan kita minta pendapatnya, melainkan kita akan minta beliau untuk azan ya. Karena sudah masuk waktu asar ya. Itu tidur Pak. Nah, bukan kira. Syakir, karena sudah masuk waktu asar, kita menunggu semua di sini untuk mendengar azan asar dari Syakir Daulah. Setelah itu baru kita akan pamitan berpisah sama-sama semuanya. Silakan. Oke, Syakir azan nih ya. Jadi ya, Bang Ari. Bang. Ya betul. Mohon izin Bang, saya izin pamit duluan boleh nggak? Boleh. Karena ada live lagi habis ini sebentar lagi sama ada ini acara. Oh boleh, silakan. Siap. Taki terima kasih ya udah ngobrol-ngobrolnya. Semoga menjadi keberkahan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Syakir? Ya, paling Syakir tambahin sedikit sebelum azan. Ya, kita udah dengar semua kemuliaan Al-Quran, semua keagungan Al-Quran dari hari ini narasumber para hafiz, abang-abang. Secara anak muda, mungkin banyak yang nonton anak muda. Banyak mungkin yang berpikir apa saya bisa, apa saya pantas. Nah, jangan sampai setan membuat kita putus asa, setan membuat kita kemudian kalah. Jadi lawan kata-kata itu dengan saya pasti bisa, saya pasti kemudian bisa membaca, menghafalkan Al-Quran. Dengan cara apa? Awalnya nggak apa-apa, awalnya dimulai dengan paksaan, nanti jadi kebiasaan, ujungnya menjadi sebuah kebutuhan. Alangkah indahnya ketika kita di masa muda, gaulnya jalan, tapi kita juga hafal Quran gitu. Jadi kita keren di mata orang, kita juga keren di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma keren di mata orang. Dan jangan pernah takut kehilangan dunia ketika kita sibuk mengurusi Al-Quran. Karena ketika kita mengurusi Al-Quran, maka masa depan kita akan diurusi oleh yang punya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya udah. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya kira mau azan dulu. Siap. Fadal. Hai ibu, bapak. Bukan itu. Bukan itu. Ibu wateka sao. Kita nanti gini nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وشرف درجة العلية الرفيعة وبارك مقام محمود الذي وعدته إنك تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا rabbal alamin. Salah satu waktu doa yang tidak akan ditolak dan mustajab adalah setelah azan. Jadi perbanyak doa, minta agar kita dijadikan orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah udah cinta kepada hambanya, maka hamba itu akan senantiasa bahagia dalam keadaan apapun. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Waduh, alhamdulillah ya, pertemuan kita luar biasa hari ini. Kita mau terima kasih sama semua narasumber kita hari ini, teman-teman Avenger Kori ya, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih untuk waktunya dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lain waktu lagi dan semoga Ramadan ini kita bisa raih bersama-sama. Sebelumnya kita lambain tangan buat semuanya yang ada di rumah. Terima kasih semuanya, Muzamil, Syakir, Boim, Fatur, dan juga Bahanan yang lagi berobat ya. Kemudian Taki ya. Taki, terima kasih semuanya luar biasa. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa Sobat Hijrah ya, obrolan yang bermakna sekali. Dan tentunya dengan tadi azan dari Syakir Daulay, kita akan break sesaat untuk menunaikan ibadah salat asar berjamaah. Yap. Jadi kemana-mana, tetap di Hijrah Fest from Home.